4 nyawa dibakar dalam satu malam karena satu berita. Ini adalah Riko Sempurna Pasaribu, wartawan, suami, ayah, juga kakek. Orang biasa yang setiap hari pergi kerja menulis berita. Tapi pada dini hari 27 Juni 2024, rumah kayunya di Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara tiba-tiba terbakar. Di dalamnya terdapat Riko itu sendiri, istrinya, kemudian anak laki-lakinya, dan cucunya yang masih berusia 3 tahun. Ada satu hal yang tidak masuk akal sama sekali di sini. 4 orang ada di dalam rumah pada saat api mulai membakar, dan tidak ada satupun dari mereka yang sempat bisa untuk keluar dari sana. Muncul pertanyaan, kenapa? Jawabannya itu akan mengubah cara kalian melihat kasus ini sepenuhnya, dan akan saya ceritakan, tapi bukan sekarang. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih dalam, aku perlu kasih tahu kamu 3 hal. Yang pertama, ini bukan sekedar kasus biasa. Kasus ini sempat diberlakukan sebagai kebakaran biasa sebelum penyelidikan berkembang. Yang kedua, ada satu nama yang terus muncul berdasarkan keterangan yang ada di persidangan. Dan yang ketiga, satu-satunya yang selamat dari tragedi malam itu adalah seorang perempuan berusia 22 tahun yang kini berjuang sendirian di Mahkamah Konstitusi. Namanya adalah Eva, dan kisahnya mungkin yang paling memilukan dari semua yang akan aku ceritakan malam ini. Kalian tetap stay di sini karena kamu perlu tahu apa yang terjadi sebenarnya di sini. Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara merupakan dataran tinggi yang mempunyai cuaca yang sangat sejuk. Dikenal dengan hasil pertanian, buah-buahan jeruk, dan sayuran kol. Kota kecil dengan kehidupan yang sangat sederhana. Di sana, Riko Sempurna Pasaribu bukan nama besar. Dia bukan jurnalis televisi nasional, bukan reporter investigasi dengan tim dan anggaran yang besar. Dia adalah wartawan lokal, media online kecil bernama Tribrata TV. Menggunakan kamera sendiri, tulisan sendiri, kemudian dia upload sendiri. Tapi, Riko mempunyai satu hal yang banyak orang tidak punya. Keberanian untuk menulis nama ketika orang lain memilih untuk bungkam. Di Kabupaten Karo, tepatnya di Kabanjahe, ada yang namanya judi ikan-ikan. Mesin judi elektronik yang disembunyikan di belakang warung kopi di rumah pinggir jalan. Tempat judi ini beroperasi setiap hari dan menguras dompet warga yang ada di sana. Bukan rahasia lagi, warga pun tahu, wartawan lain tahu, polisi banyak yang tahu, tapi tidak ada yang berani nulis nama pemiliknya. Hingga sampai pada si Riko saat ini. 21 Juni 2024, Riko menerbitkan beritanya yang pertama dengan judul "Meresahkan Warga, Tokoh Pemuda Minta Lokasi Perjudian Milik Oknum TNI Segera Ditutup". 2 hari kemudian, tanggal 23 Juni 2024, beritanya naik lagi, kali ini lebih berani. Dalam pemberitaan tersebut disebut adanya dugaan keterlibatan seseorang oknum dalam jaringan tersebut sejak 2016 yang tersebar di 17 kecamatan. Itu bukanlah bisnis kecil-kecilan, dan Riko baru saja memantik api di depan publik. Pada 21-26 Juni, berita Riko tayang, dan dalam hitungan jam, reaksi pun datang. Pertama, seseorang menghubungi kantor Tribrata TV, minta agar berita itu di-take-down dan dihapus. Namun kantor berita tersebut menolaknya. Yang kedua, Riko mulai dapat peringatan dari teman-temannya di lapangan. Hati-hati, kamu sedang diikuti. Riko pada saat itu memutuskan untuk tidak pulang ke rumah beberapa hari.
Dia bahkan sempat bilang kepada teman-temannya bahwa aku mau meminta perlindungan ke Polres. Aku tahu kamu mungkin sudah merasakan kemana arah cerita ini menuju. Tapi tunggu dulu, ada satu detail di malam 26 Juni yang belum aku ceritakan. Dan detail itu yang akan membuat kamu tidak bisa tidur. Pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 23 tengah malam, Rico diantar pulang oleh seorang teman, sesama wartawan namanya Anderson. Anderson memastikan bahwa si Rico ini masuk ke dalam rumahnya, lalu setelah itu Anderson pergi. Malam itu Anderson tidak tahu bahwa dia adalah orang terakhir yang melihat Rico hidup. 3 jam kemudian, pukul 3.30 pagi, dua orang mengendarai sepeda motor berhenti 50 meter dari rumah Rico. Dua orang ini mencoba untuk memantau dan memastikan tidak ada yang melihatnya. Di tangan mereka ada 2 botol berisi campuran Pertalite dan biosolar. Campuran yang sengaja mereka beli malam itu dan dicampur khusus supaya lebih mudah terbakar. Setelah melihat situasi aman, mereka menyiramkan cairan kedua botol tersebut ke dinding rumah Rico. Lalu setelah itu menyalakan korek api. Di dalam rumah itu terdapat Rico, istrinya Elfrida 48 tahun, anak mereka Sudi 12 tahun, dan cucu mereka Louis 3 tahun. Sesaat setelah kebakaran tersebut, polisi datang dan melihat 4 jasad di sana. Melihat puing-puing rumah kayu yang habis terbakar dan menyimpulkan bahwa kebakaran ini adalah sebuah kebakaran biasa. Kemungkinan bisa jadi dari tabung gas atau bahan bakar yang disimpan di dalamnya. Yang bikin penasaran dari pernyataan polisi tersebut, kenapa tidak ada satupun yang sempat keluar? Dan ini adalah jawabannya. Dari dugaan awal polisi tersebut, kenapa tidak ada satupun yang sempat keluar? Ketika tim forensik akhirnya memeriksa lebih teliti, mereka menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. 2 botol plastik bekas air mineral sekitar 30 meter dari rumah kejadian. Di dalamnya terdapat sisa campuran Pertalite dan biosolar. Dari analisa teknis menyimpulkan api berasal dari 2 titik yang berbeda, di depan pintu dan di tengah dinding samping. Tidak ada tabung gas yang meledak dari dalam. Api dimulai berasal dari luar dan ini adalah sesuatu yang disengaja. Tapi dari teman itu tidak langsung keluar. Yang mengubah segalanya adalah satu kelompok Komite Keselamatan Jurnalis KKJ Sumatera Utara. Begitu mendengar adanya wartawan tewas dalam kebakaran, mereka langsung turun tangan ke Karo. Mereka melakukan wawancara, kemudian verifikasi, cross-check di lapangan, dan mereka menemukan satu fakta. Dalam laporan tersebut, Rico sudah dapat ancaman sebelum malam kejadian tersebut, dan dia bahkan sudah meminta perlindungan. KKJ membawa temuan ini ke Dewan Pers dan Komnas HAM, mendesak agar Polda Sumut untuk segera turun langsung. Dan atas desakan tersebut, akhirnya Polda Sumut bergerak. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa harus dibakar? Kenapa tidak dihadang di jalanan? Secara psikologis, pembakaran rumah adalah pesan total, yaitu penghancuran total. Pelaku tidak hanya ingin menghilangkan Rico, dan dalam banyak kasus seperti ini, ada satu pola yang sering muncul. Bukan hanya menghilangkan nyawa, tetapi mengirim pesan yang ditujukan ke semua orang di sekitarnya. Jangan pernah lakukan hal yang sama. Beberapa ahli menyebut tindakan seperti ini sebagai bentuk dendam. 8 Juli 2024, 11 hari setelah pembakaran, Kapolda Sumut turun sendiri ke Karo, mengumumkan bahwa 2 tersangka pertama mereka tertangkap dari rekaman kamera CCTV. Mereka tiba dan pergi dari lokasi sesaat sebelum dan sesudah kebakaran. Dan ini belum selesai.
Ternyata mereka bukan otak pelakunya. Mereka hanya eksekutor sesuai dengan laporan pengadilan. Pertanyaannya adalah, ini bisnis siapa? Coba kalian ingat kembali pertanyaan saya di awal, kenapa 4 orang di dalam rumah tidak ada yang selamat sama sekali? Hasil investigasi menemukan api dimulai dari pintu depan. Satu-satunya jalan keluar rumah itu tidak punya pintu belakang. Tim laboratorium forensik menemukan jasad mereka bertumpuk di area tengah. Rico, istrinya, anaknya, dan cucunya, mereka terjebak di dalam rumah yang sudah dilalap api. Dan yang paling menyakitkan, laporan awal merupakan kejadian kebakaran karena tabung gas atau korsleting listrik. Padahal, aroma bensin masih menyengat di sisa-sisa kayu yang ada di sana. Oke, aku mau push sebentar. Karena di sini, ini yang membuat kasus ini beda dari yang lainnya. 3 orang sudah ditangkap, 3 orang sudah diadili, 3 orang sudah divonis, tapi sampai hari ini, nama yang sering disebut, nama yang ada di rekonstruksi kejadian, nama yang bahkan disebut oleh terdakwa sendiri di dalam pengadilan, pria itu belum pernah jadi tersangka. Lantas siapa dia? Apa yang terjadi di persidangan tersebut? Dan kenapa dia seperti tidak bisa disentuh sama sekali? Oke, aku akan ceritakan setelah ini. Jadi, pada 19 Juli 2024, Polda Sumut menggelar rekonstruksi 57 adegan di sana, di 6 titik yang berbeda di Kabupaten Karo. Salah satu adegan yang paling penting, pertemuan di warung kopi 3 hari sebelum pembakaran. Warung itu jaraknya hanya sekitar 300 meter dari rumah Rico. Dalam rekonstruksi dan persidangan, muncul keterangan tentang pihak yang diduga berperan. Sebelum kita lanjutkan, saya akan disclaimer dulu bahwa semua yang saya sampaikan di sini berdasarkan fakta persidangan, laporan investigasi, dan pernyataan resmi. Namun, proses hukum masih berjalan dan setiap pihak berhak atas asas praduga tak bersalah. Jadi, tanggal 25 Agustus 2024, sidang pertama dibuka di Pengadilan Negeri Kabanjai. 3 terdakwa menerima dakwaan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Pengakuan seorang terdakwa di pengadilan di bawah sumpah bahwa ada pihak lain yang menurut keterangan berperan dalam peristiwa tersebut. Setelah tekanan publik yang masif, kebenaran mulai terkuak. Oktober 2025, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan inkrah. Ketiganya divonis penjara seumur hidup. Sekarang aku mau tanya kamu sesuatu. Bayangkan kalau kamu punya ayah yang pergi kerja setiap harinya, yang menulis berita karena itu adalah sebuah pekerjaannya, yang di suatu malam memutuskan pulang ke rumah karena merasa sudah cukup aman, dan keesokan paginya kamu dapat telepon rumah ayahmu terbakar. Ayahmu, ibumu, adikmu, dan anakmu semua pergi dalam satu malam. Itu yang dialami oleh Eva, perempuan 22 tahun yang kini tinggal sebatang kara. Eva Meliana Basaribu, putri kandung Rico, yang malam itu kebetulan tidak ada di rumah. Waktu dia tiba di rumah sakit Kabanjai, di sana dia melihat ayahnya, ibunya, adiknya, dan anaknya sendiri Lowi. Dalam satu malam, semua keluarganya pergi. Januari 2026, Eva hadir sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang uji materi UU TNI di hadapan majelis hakim, dia berkata, "Betapa mendatangkan trauma bagi saya bahwa dengan bukti yang disebut dalam keterangan persidangan sebesar apapun, nama yang selalu disebut dalam fakta persidangan saat ini masih bebas di luar.
Sementara para eksekutor lainnya sudah dijatuhi hukuman pidana seumur hidup. Dia sambil menangis, Eva menutup kesaksian dengan satu kalimat. Tapi yang telah merenggut nyawa keluarga saya memohon agar tidak ada lagi wartawan seperti ayah saya yang dibungkam. Tanggal 27 Maret 2025, Pengadilan Negeri Kabanjahe membacakan putusan jaksa menuntut hukuman mati untuk ketiga terdakwa. Di sini Dewan Pers memberikan apresiasi. KKJ pun menyambut keputusan ini dengan baik. Tapi semua pihak mengatakan satu hal yang sama. Ini belum selesai. Sementara itu, Eva terus berjuang, KKJ terus mendorong, dan kasus ini menjadi salah satu argumen utama dalam sidang uji materi UU TNI di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada satu data yang harus kamu tahu. Aliansi Jurnalis Independen mencatat sepanjang 2023 saja ada 89 kasus penyerangan terhadap jurnalis dan media di Indonesia. 89 kasus. Dan dari semua kasus itu, kasus Riko dianggap yang pertama dalam sejarah Indonesia di mana seorang wartawan dibunuh bersama seluruh keluarga. Bukan hanya dia yang dibungkam, semua yang dicintainya ikut dibungkam di sini. Ada sesuatu yang terus aku pikirkan waktu riset untuk video ini. Riko tahu dalam bahaya. Dia minta perlindungan hingga dia tetap memaksa pulang karena merasa semuanya kondisi dalam baik-baik saja. Wartawan tidak dibungkam hanya karena menulis fakta. Mungkin dia percaya bahwa setiap orang baik tidak akan dibungkam karena menulis fakta. Atau mungkin dia sudah lelah bersembunyi, sudah lelah tidak pulang ke keluarganya. Kita tidak akan pernah tahu. Yang kita tahu, malam itu dia masuk ke dalam rumah, pintu tertutup, dan 4 jam kemudian satu keluarga utuh hilang. Karena satu wartawan memilih tidak diam. Di awal video aku bilang ada 3 hal yang mau aku ceritakan. Pertama, bahwa pembungkaman yang hampir berhasil disembunyikan sudah kamu dengar. Yang kedua, bahwa nama yang terus disebut dalam fakta pengadilan tetapi tidak bisa disentuh sudah kamu dengar. Ketiga, Eva, perempuan berusia 22 tahun yang kini sebatang kara yang berjuang sampai ke Mahkamah Konstitusi untuk menjawab satu pertanyaan. Apakah seragam militer memberikan kekebalan dari hukum? Jawabannya, itu belum ada. Tapi Eva belum berhenti bertanya. Kasus ini layak untuk diingat, bukan karena sensasional, tapi karena nyata dan masih terus berjalan. Kalau cerita seperti ini penting buat kamu, subscribe ke Sisi Kata, karena aku tidak akan berhenti menggali kasus-kasus yang hampir hilang dari perhatian. Di balik setiap cerita selalu ada sisi yang tidak pernah diceritakan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.